Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, iman yang kuat. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami hanya karena anugerah Tuhan. Kami sangat-sangat bersyukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Saudaraku, di dalam Markus pasal 5 ayat 21 sampai ayat 43. Di sana dijelaskan, diberitahu seorang kepala rumah ibadat, orang yang sangat rohani dan ahli tentang firman Tuhan dan nubuatan. Nah, orang tersebut mengalami satu pergumulan di mana anak perempuannya sedang sakit, hampir mati, sekarat. Kemudian yang lain adalah perempuan yang sudah mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ayat 25 sampai 34. Saudaraku, seorang rakyat yang biasa, yang tidak pernah belajar hal-hal rohani, yang mendengar tentang Yesus dari banyak orang. Jadi saudara, mereka berdua beda latar belakang, namun mereka mempunyai kualitas iman yang sama. Mereka sama-sama percaya bahwa hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyembuhkan. Nah, kalau kita pelajari saudara yang dikasihi Tuhan, Yairus adalah orang yang ahli tentang firman Tuhan dan nubuatan. Orang ini adalah orang yang pintar. Yairus ketika melihat Yesus, maka ia tersungkur di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, serta berkata, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu saudara, perempuan yang pendarahan, perempuan itu mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka apa yang terjadi saudara? Di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dua orang latar belakang berbeda. Yairus, orang yang pintar, orang yang berpendidikan, orang yang tahu tentang firman Tuhan, nubuatan. Sementara perempuan pendarahan ini berbeda sekali latar belakangnya, namun punya kualitas iman, punya iman yang kuat, yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus pastikan bahwa setiap firman Tuhan yang masuk ke hati kita itu harus bertumbuh dan kemudian menjadi iman. Kekuatan iman hanya bisa dilihat pada saat ada ujian, pada saat ada permasalahan, pada saat ada tantangan.
Iman itu tidak terikat dengan siapa kita, saudara. Apapun profesi dan kedudukan kita tidak ditentukan iman itu di situ. Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan ini mengajarkan kita, memberitahu kita agar kita punya iman yang kuat. Sebab kita tidak pernah tahu pergumulan seperti apa yang akan datang di kemudian hari. Ada kalanya, saudara, pergumulan datang, kita begitu siap menghadapinya karena iman kita tidak tergoncangkan. Namun ada kalanya, meski hanya dengan masalah yang kecil, kita menjadi lemah dan kecewa sama Tuhan, sehingga kita dengan mudah memutuskan berhenti berdoa, bahkan tidak lagi melayani Tuhan. Nah, saudara, kita harus menguatkan iman kita, karena ketika masalah datang, Tuhan ingin memastikan bahwa kita kuat, kita tetap setia mengiring Tuhan. Dan saudaraku, salah satu ciri orang yang punya iman adalah ketika menghadapi masalah, ia tidak lari dari Tuhan. Ketika menghadapi masalah, dia selesaikan masalah itu bersama dengan Tuhan. Yairus sekalipun memiliki kedudukan yang terhormat sebagai kepala rumah ibadat, namun dia tidak gengsi untuk menanggalkan kebesarannya di hadapan Tuhan. Ia tersungkur di depan kaki Yesus sambil berseru dengan sepenuh hati, dengan hati yang tulus, meminta kesembuhan anaknya kepada Tuhan Yesus. Saudara, hal itu kemudian menarik perhatian Tuhan Yesus. Itu menyentuh hati Tuhan Yesus. Demikian juga dengan perempuan yang sakit pendarahan. Ia menerobos kerumunan orang banyak sampai berada di belakang Tuhan Yesus, lalu menjamah ujung jubahnya. Saudaraku, kualitas iman perempuan yang sakit pendarahan ini sama dengan kualitas iman Yairus. Tuhan tidak pandang bulu untuk menolongnya. Saudara, mungkin ada kalanya kita tidak seperti Yairus yang berani berseru berhadapan muka dengan Yesus, tapi kita seperti perempuan yang sakit pendarahan yang hanya berani menghampiri Tuhan dari belakang. Mungkin kita tidak berani dan tidak percaya diri berseru di tengah-tengah ibadah, tetapi kita berani berseru dari kamar seorang diri supaya tidak ada orang yang melihat. Namun yang Tuhan lihat bukan siapa kita, bukan seruan kita, tetapi yang Tuhan lihat adalah kekuatan iman kita, seruan iman kita. Dan aku percaya, saudara, orang yang beriman, orang yang sungguh-sungguh kuat imannya, itu yang kemudian menyentuh hati Tuhan. Itu yang kemudian menggetarkan hati Tuhan. Dan saya berdoa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, milikilah iman yang kuat dengan pendengaran akan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iman itu akan banyak menolong kita. Iman itu akan membawa kita kepada dimensi yang luar biasa. Iman itu akan membuat kita menerobos banyak hal. Bahkan iman itu akan membuat kita mengerti dan menikmati semua apa yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Untuk itu, saudara, untuk memiliki iman yang kuat, kita harus terhubung dengan Tuhan. Kita nggak mungkin punya iman yang kuat kalau kita nggak terhubung. Untuk memiliki iman yang kuat, kita harus rajin memperdengarkan, memperkatakan firman Tuhan. Sebab firman adalah Tuhan sendiri. Firman adalah perkataannya. Untuk itu terhubung, mendengarkan dan memperkatakan firman dan mempraktekkannya, itu yang akan membuat iman kita menjadi kuat dan kita mengalami hal-hal yang ajaib, hal-hal yang supranatural, hal-hal yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami diingatkan untuk memiliki iman yang kuat, supaya kami melihat, merasakan hal-hal yang mendatangkan mujizat,
hal-hal yang mendatangkan berkat itu ada dalam kehidupan kami. Sebab iman mampu menerobos banyak hal. Iman akan membawa kami kepada level yang lebih tinggi. Iman akan membuat kami bertumbuh. Iman akan membuat kami tangguh dalam kehidupan serta berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.